terlihat seorang gadis muda nan cantik bernama Jane Austen sedang bermain piano di sebuah rumah sederhana. Jane berasal dari keluarga miskin, di mana ayahnya yaitu Tuan Austen hanya bekerja sebagai pendeta gereja. Sementara sang ibu yaitu Nyonya Austen hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Namun meskipun Jane tinggal di rumah kecil bersama orang tua dan saudara perempuannya di pinggiran kota, situasi itu tidak mengurangi tekadnya untuk bermimpi besar. Setiap hari Jane menghabiskan lebih banyak waktu luangnya untuk menulis buku, karena impian besarnya adalah menjadi seorang penulis terkenal dan sukses. Sayangnya, keluarga Jane terutama ibunya tidak mendukung cita-cita itu, karena mereka menganggap cita-cita menjadi seorang penulis adalah sebuah tujuan hidup yang konyol. Pada minggu pagi, setelah Jane dan keluarganya kembali dari gereja, Nyonya Austen membawa Jane ke kediaman keluarga Lady Gresham, salah satu keluarga bangsawan terkaya di kota itu. Tujuan Nyonya Austen membawa Jane ke sana adalah untuk mempertemukannya dengan Weasley, keponakan Lady Gresham yang menjadi pewaris satu-satunya kekayaan wanita bangsawan tersebut. Ibunda Jane berharap putrinya dapat berjodoh dengan Weasley di masa depan dan bisa memiliki kehidupan yang lebih layak dengan menikahi seorang pria kaya sehingga Jane tidak perlu menjalani hidup yang sulit. Saat itu, Jane yang menyadari bahwa ibunya ingin menjodohkannya dengan Weasley, Jane langsung berkata dengan tegas kalau ia menolak perjodohan itu. Respon Jane jelas membuat Nyonya Austen kesal dan kecewa terhadap putrinya. Nyonya Austen takut bila Jane akan kehilangan kesempatan untuk menikahi pria kaya. Di sisi lain kota, seorang pemuda bernama Tom Lefroy terlihat sedang berbicara dengan pamannya yang bernama Langlois. Tom adalah pengacara muda dan keponakan dari keluarga kaya juga terhormat di kota tersebut. Paman Tom yang juga dikenal sebagai Hakim Langlois adalah ketua hakim agung di pengadilan tertinggi di Inggris. Sayangnya, Tom sering menghamburkan uang yang didapatnya dari sang paman untuk bersenang-senang dan berjudi di klub malam bersama teman-temannya. Lalu ketika Langlois mengetahui kebiasaan buruk keponakannya tersebut, ia pun segera memanggil Tom ke kantornya dan memperingatkan Tom untuk fokus pada studinya. Paman Langlois lantas menekankan bahwa selama ini orang yang membiayai kuliah Tom adalah dia, karena orang tua Tom yang tidak mampu. Dan untuk memberi pelajaran kepada Tom atas kesalahannya, Langlois memutuskan untuk mengirim Tom ke desa dan tinggal bersama pamannya yang lain. Meski awalnya Tom menentang, tapi ia tak bisa berbuat banyak dan harus menuruti perintah sang paman yang kaya raya itu. Kembali ke kediaman Jane di desa, saat itu nampak Jane dan saudarinya sibuk untuk menyambut satu-satunya saudara laki-laki mereka, Henry Austen yang baru saja lulus dari Universitas Oxford. Selain menyambut kedatangan Henry, mereka juga merayakan pertunangan saudari perempuan Jane yang bernama Cassandra, di mana Cassandra akan menikah dalam beberapa minggu lagi. Dalam momen tersebut, Jane membacakan tulisannya yang telah ia siapkan secara khusus untuk saudara-saudaranya. Dan ketika Jane sedang membaca tulisannya itu, Tom serta pamannya tiba-tiba datang karena mereka memang diundang oleh orang tua Jane. Setelah itu, Jane terlihat kembali membaca tulisannya yang ternyata terdengar cukup panjang dan perlahan mulai membuat Tom merasa bosan dan mengantuk. Tom bahkan berani mengkritik karya tulis itu dan kalimat yang digunakan oleh Jane dalam tulisannya. Menurut Tom, karya tulis Jane masih sangat amatir dan tidak relevan dengan kondisi yang ada. Sementara itu, Jane yang tidak sengaja mendengar ucapan Tom tersebut akhirnya menjadikan Jane kesal kepada pemuda tampan itu dan melampiaskannya dengan merobek tulisannya tersebut.
Keesokan harinya, robot paman Tom yang lain menyadari bahwa Tom sudah mulai bosan dengan kehidupan pedesaan. Robot lalu menyarankan Tom untuk berjalan-jalan dan melihat pemandangan di sekitar desa. Secara kebetulan, ketika Tom sedang berjalan melewati hutan, ia bertemu lagi dengan Jane dan mencoba berbicara dengannya. Namun karena Jane masih merasa kesal kepada Tom karena kritik yang dilontarkan Tom beberapa waktu lalu, jadi Jane lebih memilih pergi dan mengabaikannya. Tapi ketika Tom membahas profesi seorang penulis novel, tiba-tiba Jane berbalik dan mendekatinya. Jane mengatakan bahwa seorang wanita dapat menjadi penulis novel yang sukses sama seperti penulis pria. Hal terpenting bagi seorang penulis adalah pengetahuan dan kecerdasannya, ucap nadanya dengan ketus kepada Tom. Setelah mengungkapkan kekesalannya, Jane kemudian nampak segera pergi meninggalkan Tom yang terlihat tertarik dengan kepintaran Jane. Lalu di satu malam saat pesta dansa, Jane bertemu lagi dengan Tom dan secara tidak sengaja mereka menjadi pasangan dansa saat itu. Namun di sela-sela tarian, mereka terlihat terus saja berdebat tentang perbedaan pendapat dan persepsi mereka. Jane menjadi semakin kesal karena Tom selalu berhasil memenangkan perdebatan. Keesokan harinya, untuk melampiaskan kekesalannya, Jane menulis tentang sikap Tom yang arogan dan kurang ajar kepadanya. Di hari lain berikutnya, terlihat keluarga Austin dan keluarga Lefroy bermain kriket di sebuah tanah lapang. Setelah beberapa pertandingan, Tom berhasil mengalahkan keluarga Austin dan itu memprovokasi Jane untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Jane terlihat pergi ke tengah lapangan, mengambil tongkat dari tangan Henry dan bersiap untuk memukul bola dengan sekuat tenaga. Lalu saat Jane berhasil memukul bola itu, tak diduga bola tersebut memantul begitu jauh hingga melewati batas lapangan. Semua orang nampak terkejut karena Jane mampu membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan dengan skor yang telak. Lalu ketika suatu hari Jane datang ke acara minum teh di kediaman keluarga Lefroy, Jane meminta izin kepada bibi Tom untuk membaca buku di perpustakaan milik keluarga Lefroy. Ketika tiba di perpustakaan, Jane mendapati Tom yang sedang membaca juga di sana. Ia pun kemudian berencana membatalkan niatnya membaca di perpustakaan, tapi tiba-tiba Tom menghampirinya dan membacakan sebuah novel. Tom terlihat mengkritik beberapa kalimat dalam novel tersebut, tapi kali ini Jane nampak tidak marah. Bahkan Jane mau mendengarkan masukan dari Tom saat itu untuk meningkatkan kemampuan menulisnya. Kemudian sebelum Jane pergi, Tom memberinya sebuah buku dan mengatakan bahwa buku itu akan membantu Jane menjadi penulis yang lebih baik. Keesokan harinya, Jane pergi menemui Tom dan mengatakan bahwa buku yang diberikannya tidak sesuai dengan novel yang akan ditulisnya. Menurut Jane, buku tersebut tidak menggambarkan peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Mendengar itu, Tom lalu berniat mengambil bukunya kembali, tapi Jane menahannya. Jane beralasan ia bisa menggunakannya sebagai referensi untuk novel berikutnya. Keesokan harinya, Jane dan Tom pergi bersama saudara-saudara mereka ke pasar untuk menonton sebuah festival. Di sana mereka tiba-tiba melihat pertunjukan gulat. Tanpa pikir panjang, Tom langsung mendaftar untuk ikut serta. Meski awalnya Tom cukup mendominasi, pada akhirnya ia pun harus kalah setelah sang lawan melayangkan pukulan keras ke wajah Tom. Tampak ada kepanikan di wajah Jane saat itu, namun tak lama setelah tahu Tom baik-baik saja, ia pun menjadi lega. Sejak kejadian tersebut, hubungan mereka entah bagaimana menjadi lebih dekat daripada sebelumnya, dan mereka pun mulai menyadari perasaan mereka satu sama lain. Di hari yang berbeda, Lady Gresham dan keponakannya Weasley datang ke kediaman keluarga Austin untuk meminang Jane. Pada hari itu, Weasley yang memang jatuh cinta kepada Jane sejak pertemuan pertama mereka tempo hari, terlihat berlutut di depan Jane dan mulai melamarnya. Weasley berkata bahwa ialah pewaris satu-satunya kekayaan keluarga Gresham dan dengan itu, Weasley yakin Jane akan hidup bahagia. Sayangnya,
Jane yang tidak memiliki perasaan cinta kepada Weasley menolak dengan sopan lamaran tersebut dan mengatakan bahwa ia masih belum berencana untuk menikah. Sementara itu, Nyonya Austen yang tahu bila Jane telah menolak lamaran Weasley terlihat sangat kecewa. Ibunda Jane berkata bahwa ia sengaja menjodohkan Jane dengan keluarga kaya bukan untuk keuntungannya sendiri, tapi untuk memastikan Jane mendapatkan kebahagiaan yang terjamin. Nyonya Austen tidak ingin Jane menjadi perawan tua lalu menjadi bahan olok-olok semua orang. Jane kemudian terlihat menyampaikan alasannya mengapa ia menolak Weasley. Jane mengungkapkan kalau ia tak ingin menikah tanpa cinta. Lalu Tuan Austen yang mendengar pertengkaran antara Jane dan istrinya mencoba menengahi. Ia berbicara kepada Jane dan berusaha membujuknya supaya Jane mau menerima pinangan dari Weasley, sehingga kelak Jane memiliki hidup yang layak, tidak seperti orang tuanya. Namun nampaknya Jane masih teguh pada pendiriannya. Ia tetap lebih memilih hidup sederhana tanpa kekayaan orang lain. Satu malam Lady Gresham terlihat mengadakan sebuah pesta dansa. Jane yang turut hadir di sana mencoba mencari keberadaan Tom, namun Jane tidak berhasil menemukannya. Jane malah bertemu dengan Weasley yang kemudian mengajak Jane berdansa. Tak ingin bersikap tidak sopan, Jane lantas menerima ajakan itu. Tak lama kemudian, Tom akhirnya muncul dan juga mengajak Jane berdansa. Tampak wajah Jane yang awalnya muram berubah bahagia setelah bertemu dengan orang yang disukainya. Sementara itu, Lady Gresham yang melihat kedekatan antara Jane dan Tom menjadi sangat kecewa dan kesal terhadap Jane. Lalu setelah pesta dansa selesai, ia memanggil Jane untuk berbicara secara pribadi. Lady Gresham mengatakan bahwa Jane sebagai gadis yang berasal dari keluarga miskin harusnya menerima lamaran Weasley karena keponakannya itu telah menolak lamaran dari banyak gadis hanya untuk menikahi Jane. Mendengar itu, Jane hanya terdiam lalu segera pergi dari sana. Dan ketika Tom melihat ada kesedihan di wajah Jane, ia pun segera bertanya tentang keadaan Jane saat itu. Jane kemudian berterus terang soal perjodohan yang dialaminya. Jane mengungkapkan bahwa ia tidak bisa menikahi pria yang tidak dicintainya, meski pria itu berasal dari keluarga kaya. Di momen itulah Tom akhirnya menyatakan cintanya kepada Jane dan menceritakan bahwa ia pun bukan dari keluarga kaya. Pamannya lah yang telah menopang hidupnya selama ini. Tom kemudian berjanji akan bekerja keras untuk memberikan Jane hidup yang layak, hidup yang diinginkan oleh kedua orang tua Jane. Keesokan harinya, Jane dan saudara laki-lakinya pergi ke rumah Hakim Langlois di London untuk berkenalan dengan keluarga Tom. Saat makan malam bersama, Tuan Langlois mulai mengajukan pertanyaan tentang latar belakang keluarga Jane. Khawatir pamannya tidak akan merestui hubungan mereka, Tom berbohong dan mengatakan bahwa Jane adalah seorang novelis terkenal. Hal ini jelas membuat Langlois merasa kagum kepada Jane dan bangga kepada Tom karena memiliki kekasih yang sangat berbakat. Singkat cerita, selama berada di London, Tom mengajak Jane untuk bertemu dengan beberapa novelis wanita yang terkenal. Tom ingin Jane bisa belajar banyak hal dari mereka. Satu malam, tiba-tiba Jane mendapat sebuah inspirasi untuk menulis novel berjudul First Impression, yang kemudian menjadi cikal bakal novel terkenalnya yang berjudul Pride and Prejudice. Keesokan paginya, Tom terlihat menemui pamannya untuk membicarakan kelanjutan hubungannya dengan Jane. Namun sebelum sempat Tom berbicara, Langlois tiba-tiba menerima sebuah surat yang membongkar soal latar belakang keluarga Jane yang sebenarnya. Setelah mengetahui bila Jane hanyalah seorang penulis amatir dari keluarga miskin, Langlois langsung memarahi Tom yang telah berani membohonginya. Ia mengatakan tidak akan pernah merestui hubungan Tom dengan Jane. Selanjutnya terlihat Tom menemui Jane dan bercerita apa yang baru saja terjadi. Saat itu dengan berat hati, Tom mengatakan bila ia tidak bisa berbuat apapun untuk mengubah keputusan sang paman dan ia harus menuruti perintah pamannya
karena biar bagaimanapun Langlois telah sangat berjasa dalam hidup Tom. Akhirnya meskipun sangat mencintai Jane, Tom terpaksa mengakhiri hubungan asmaranya. Mendengar keputusan Tom, tentu saja Jane merasa sangat kecewa, tapi ia pun tak mungkin memaksa Tom untuk terus bersamanya. Setelah kepulangan Jane ke desa, Tom mulai merasa frustasi dan kembali ke kebiasaan lamanya menghabiskan uang di klub malam. Sementara hal yang sama ternyata juga dia alami oleh Jane. Dia harus menjalani hidupnya seperti sebelumnya, sendiri dan merasa kosong. Suatu hari ketika keluarga Jane sedang makan malam di rumah keluarga Gresham, tiba-tiba Tuan Austin menerima pesan yang mengatakan bahwa tunangan Cassandra baru saja meninggal dunia karena sakit. Terlihat Nyonya Austin dan Jane berusaha menenangkan Cassandra yang baru saja kehilangan orang yang dicintainya. Beberapa hari kemudian, giliran Jane yang mendapat kabar buruk. Ia mendengar bahwa Tuan Langlois berencana menjodohkan Tom dengan seorang gadis dari keluarga kaya. Mengetahui hal itu, Jane hanya bisa menangis dalam diamnya, menyadari bahwa Tom akan menjalin hubungan dengan gadis lain. Karena merasa sudah frustasi, Jane memutuskan untuk menemui Weasley dan menerima lamarannya. Namun dalam perjalanan pulang, Jane bertemu lagi dengan Tom yang baru saja tiba dari London. Tom mengatakan bahwa ia tidak bisa melupakan Jane sejak perpisahannya, meski ia sudah berusaha. Tom kemudian mengutarakan bahwa ia bersedia melepas semua ketergantungannya kepada sang paman jika Jane mau tinggal bersamanya dan memulai kehidupan yang baru. Walaupun awalnya Jane merasa ragu, tapi karena ia sangat mencintai Tom, akhirnya Jane setuju dengan rencana Tom untuk kawin lari. Keesokan harinya, Jane terlihat mulai mengemasi barang-barangnya. Dan setelah menulis surat untuk orang tuanya dan juga Weasley, Jane pamit kepada Cassandra. Cassandra yang paham betul arti dari sebuah cinta, lantas membiarkan sang adik untuk pergi. Bahkan ia memberi Jane beberapa perhiasannya sebagai bekal adiknya itu selama dalam pelariannya. Setelah Jane meninggalkan rumah, Tom segera menjemput kekasihnya itu. Sepanjang perjalanan, Jane terlihat sangat bahagia karena ia tahu akan hidup bersama dengan pria yang ia cintai. Namun tiba-tiba, kereta kuda yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Tom dan Jane pun terpaksa menunda perjalanan mereka dan beristirahat sambil menunggu kereta kuda tersebut diperbaiki. Dan ketika Tom pergi untuk membantu sang kusir kereta, Jane tidak sengaja menemukan sebuah surat yang jatuh dari jaket milik Tom. Dalam surat itu, Jane akhirnya tahu bahwa selama ini orang tua dan saudara kandung Tom sangat bergantung pada uang pemberian Langlois. Di surat itu, Ibunda Tom menasihati putranya untuk selalu bersikap baik dan menuruti perintah sang paman. Setelah membaca surat itu, tampak ekspresi sedih di wajah Jane. Ia terus berpikir apakah keputusan mereka untuk kawin lari benar-benar sudah tepat. Kemudian saat Tom dan Jane singgah makan siang di sebuah restoran, Jane langsung menanyakan tentang surat yang ia temukan. Di situ Tom akhirnya berterus terang bahwa uang yang selama ini diberikan oleh sang paman kepadanya, sebagian Tom kirim untuk keluarganya. Saat itulah Jane mengatakan kalau hubungan mereka dapat menempatkan keluarga Tom dalam kesulitan, dan Jane tidak mau hal itu terjadi. Meski Tom berusaha meyakinkan Jane bahwa ia akan bekerja keras setelah lulus sekolah hukum nanti, tapi tetap saja Jane merasa itu bukanlah hal yang mudah. Mengingat paman Tom adalah hakim ketua di pengadilan tinggi, dan Tom akan kesulitan meniti karirnya sebagai seorang pengacara. Selain itu, Jane hanyalah penulis amatir yang belum bisa menghasilkan karya-karya sukses, sehingga ia pun tak mungkin bisa membantu Tom membiayai kehidupan mereka dan keluarga Tom. Akhirnya dengan berat hati, Jane memilih mengakhiri hubungan mereka dan membiarkan Tom mewujudkan mimpi-mimpinya.
Jane kemudian tiba di rumah di mana Nyonya Austen terlihat sangat khawatir. Ia pun meminta maaf kepada Jane karena telah memaksakan kehendaknya. Ia berjanji akan membiarkan putrinya itu menentukan hidupnya sendiri. Lalu Lady Gresham yang mengetahui kabar Jane berusaha kawin lari dengan seorang pemuda, memutuskan menarik lamaran Weasley kepada Jane. Karena tak ingin ada permusuhan, Jane pun menerima keputusan itu dengan lapang dada. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, di sebuah aula pertemuan, terlihat seorang penulis berbakat sedang memperkenalkan novel terbarunya. Penulis tersebut tak lain adalah Jane Austen, yang kini telah menjelma menjadi salah satu penulis paling sukses dengan karya-karya briliannya. Jane yang memutuskan untuk hidup sendiri dan tidak pernah menikah, tanpa sengaja bertemu dengan Tom Lefroy yang kini telah menikah dan memiliki seorang putri yang sangat cantik. Saat itu Jane baru tahu kalau Tom telah memberi nama yang sama seperti dirinya kepada sang putri. Jane muda mengatakan bahwa ia sangat menyukai semua novel karya Jane Austen, dan ia meminta supaya Jane Austen bersedia membacakan sebuah novel favoritnya, novel Pride and Prejudice. Film diakhiri dengan adegan di mana Jane duduk di sisi putri Tom dan membaca di depan semua penggemarnya. Sejenak Jane bertatap muka dengan Tom dan jelas terlihat bahwa masih ada cinta di antara mereka.